الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan untuk menguji keimanan manusia di alam kubur dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada mereka. Sementara itu, jumlah orang yang dimakamkan dalam waktu bersamaan tentu tidak sedikit. Bagaimana malaikat Munkar dan Nakir menginterogasi semua manusia sekaligus? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, malaikat Munkar dan Nakir mendatangi orang yang baru saja dikuburkan. Menurut hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Fase interogasi malaikat Munkar dan Nakir ini bertepatan dengan fase penantian hari kiamat. Semua penghuni alam kubur mengharapkan kematian semua makhluk hidup dan kehancuran total alam semesta. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Munkar dan Nakir bisa berjauhan di tempat yang berbeda, bahkan pada waktu yang sama. Dijelaskan dalam hadis, malaikat Munkar dan Nakir memiliki tubuh yang besar untuk menutupi segala sesuatu. Malaikat bisa berbincang dengan banyak makhluk di tempat masing-masing pada waktu yang sama. Setiap mayat membayangkan bahwa dia sedang berbincang dengan dirinya sendiri dan bukan dengan orang lain. Tulis Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah jilid 1. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dijelaskan bahwa malaikat Munkar dan Nakir digambarkan dalam bentuk seram. Suara mereka dikatakan bergemuruh, mata mereka seperti kilat yang berkedip-kedip, dan mereka memiliki taring seperti banteng. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa masing-masing dari mereka bahkan membawa sebatang besi. Rambutnya menyapu tanah dan kamu bisa menggali tanah dengan kukunya, jelasnya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi pendengaran orang lain dengan kekuasaannya. Dengan kata lain, orang-orang di makam hanya bisa mendengar diri mereka sendiri dan malaikat Munkar dan Nakir meski ada yang dimakamkan di makam yang sama. Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali berpendapat dalam buku tentang ilmu dan itikat, seri ringkasan Ihya Ulumuddin, malaikat Munkar dan Nakir adalah kedua malaikat yang ditakuti, karena tidak ada dari mereka yang ragu untuk meninju seseorang dan memasukkannya ke dalam kubur jika mereka salah menjawab pertanyaan. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir terkait dengan tauhid dan risalah. Pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur menjadi awal dari ujian setelah kematian. Seorang hamba harus meyakini siksa kubur karena ia adalah kebenaran yang membawa hikmah, jelas Abu Hamid Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.